Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Aslidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu sosial kontemporer. Di sini saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah pendidikan IPS, yaitu dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah. Di sini saya mengangkat judul yaitu pengertian isu-isu sosial kontemporer. Yang mana pengertian isu-isu sosial kontemporer adalah isu yang berkembang sekarang yang berkaitan dengan kehidupan manusia, ya, seperti kehidupan politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Di sini juga salah satu disiplin ilmu yang sosial, yaitu sejarah, dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman atau materi untuk mengembangkan pembelajaran serta memahami isu-isu sosial. Isu-isu sosial kontemporer di lingkungan setempat berada dalam, misalnya untuk kutipan Lubis Supriyana tahun 2003, yaitu kutipan tersebut dikembangkan oleh guru sejarah di SMP dan di SMA, terutama ketika sedang mengembangkan proses pengajaran IPS berbasis kompetensi dengan menggunakan isu-isu sosial kontemporer yang terjadi di lokal maupun nasional. Menganalisis masalah yang berkembang di masyarakat. Di sini saya menganalisis menurut Martin S. Weber mengemukakan bahwa masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat sepakat melakukan suatu tindakan guna mengubah situasi tersebut. Maka dari itu, masalah-masalah dan isu sosial kontemporer ini bisa dijadikan acuan untuk melakukan penelitian. Yang kedua, di sini saya mengambil dari yaitu masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Masalah-masalah yang berkembang di masyarakat. Untuk masalah-masalah sosial yang berkembang di masyarakat, di sini saya mengambil contoh masalah sosial yang dapat kita kaji bersama, yaitu misalnya kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi merupakan suatu keadaan di mana suatu masyarakat mengalami ekonomi yang menurun dan untuk berbelanja saja itu sangat sulit. Berdasarkan kehidupan, diantaranya yang dibutuhkan adalah seperti sandang, pangan, dan papan, yaitu di mana di daerah-daerah pelosok sulit sekali untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Maka dari itu menjadi masalah sosial untuk berkembangnya di masyarakat. Yang kedua adalah saya mengambil contoh yaitu pengangguran, di mana di Indonesia kita bisa ketahui bahwa pengangguran di Indonesia sangatlah besar. Setiap tahunnya semakin berkembang dan banyak di Indonesia ini mengalami pengangguran seperti sekarang. Sekarang kan Indonesia mengalami pengangguran besar-besaran dan PHK besar-besaran dikarenakan adanya kasus COVID yang mengakibatkan banyak pengangguran di Indonesia. Dan yang ketiga saya mengambil itu masalah pendidikan. Masalah pendidikan di sini yaitu misalnya pendidikan yang ada di pelosok. Mengapa pendidikan kurang berkembang? Karena bisa jadi karena banyaknya yang mengurangi perkembangan, seperti hal-hal yang bisa memperlambat perkembangan pendidikan tersebut, seperti alat tulis yang susah dicapai. Kalau di pelosok-pelosok kan bisa saja untuk mendapatkan alat tulis itu kan susah. Jadi disitulah perkembangan pendidikan itu sangat minim. Yang keempat adalah kriminalisasi. Kriminalisasi sering terjadi dikarenakan faktor, yaitu pastinya faktor ekonomi.
orang berbuat kriminal karena tidak memiliki uang, di mana banyak terjadi perampokan, pencurian, atau kriminalitas lainnya. Masyarakat sangat was-was dengan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sekarang. Yang kelima adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan perbedaan antara jarak kelompok individu dan individu lainnya. Misalnya di suatu komplek ada segerombolan orang kaya yang berbaur hanya dengan orang kaya setempat, sedangkan ada sekelompok orang miskin yang hanya dipandang rendah karena memiliki latar belakang yang tidak sama dengan si orang kaya tersebut. Maka dari itu terjadilah kriminalitas sosial. Dan selanjutnya faktor-faktor yang dapat menimbulkan masalah sosial, di sini saya mengambil adalah yaitu satu, faktor ekonomi. Masalah dalam ekonomi biasanya berupa masalah yaitu seperti yang saya sudah sebutkan di atas adalah pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Itu bisa menjadi karena faktor ekonomi. Terus faktor psikologis. Selain faktor ekonomi, juga faktor psikologis bisa menjadi masalah terjadinya yang dapat menimbulkan masalah. Faktor psikologis mengapa bisa termasuk karena dapat muncul jika psikologi suatu masyarakat sangat lemah. Misalnya faktor psikologis di orang tersebut lemah, dan itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa atau gangguan mental, dan misalnya bisa terjadi karena kesenjangan sosial atau dikata-katai oleh tetangga atau masyarakat di sekitar komplek tersebut. Yang ketiga, faktor budaya. Faktor budaya ini semakin berkembang pada masyarakat akan mempunyai peran yang dapat memicu timbulnya masalah sosial. Misalnya seperti pernikahan pada usia dini, terus tuh kawin dan cerai pula, itu dapat menjadi faktor budaya. Terus kenakalan pada remaja bisa juga menjadi faktor budaya. Kita terus-menerus dimasuki oleh budaya asing, maka dari itu budaya kita dapat luntur dan anak muda sekarang tidak dapat mencerminkan budaya yang baik. Yang kelima adalah media elektronik, di mana di Indonesia sekarang media elektronik sangat berpengaruh untuk perkembangan dan untuk segala hal. Maka dari itu, untuk mencegah suatu masalah, kita juga harus meminimalisir cara memakai elektronik, yaitu kita dapat meminimalisir cara memakai media elektronik yang baik dan benar. Yang keenam adalah lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalnya banyak yang mengatakan seseorang bisa dicap anak baik apabila dia berada di lingkungan yang baik. Seseorang bisa dikatakan buruk apabila dia berada di lingkungan yang buruk. Demikian pula pengaruh lingkungan sangat berpengaruh bagi perkembangan seorang siswa atau murid yang dapat menjadi orang baik atau buruk, karena pengaruh lingkungan sangat berpengaruh untuk perkembangan seorang anak. Misalnya dia berada di lingkungan yang baik, dia otomatis akan menjadi orang baik, tapi tidak sama seperti itu. Maka dari itu kita harus dapat membuat lingkungan yang baik di sekitar kita. Terus dampak-dampak sosial di masyarakat, yang pertama adalah adanya kesenjangan antara kaya dan orang miskin. Ya, itu sudah jelas, itu sangat menjadi masalah bagi sosial di masyarakat. Meningkatkan kriminalitas masyarakat yang lebih beragam, adanya perpecahan kelompok, daya saing masyarakat terus meningkat, dan penurunan moral dan sikap di masyarakat, meningkatnya tingkah kriminalitas, meningkatnya pengangguran, munculnya paham-paham radikal. Dan selanjutnya adalah cara mengatasi masalah sosial di masyarakat. Cara mengatasinya, satu, mensosialisasikan norma sosial dan nilai sosial. Yang kedua, dampak menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak. Terus yang ketiga, memberikan
sanksial, sosial maupun hukum yang tegas bagi yang melanggar. Yang keempat adalah meningkatkan pemerataan pembangunan atau fasilitas publik, dapat meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Yang keenam, meningkatkan kesadaran sosial. Yang ketujuh, memberikan informasi yang positif untuk masyarakat. Yang kedelapan, memajukan pelayanan kesehatan bagi semua masyarakat. Yang sembilan, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat bagi saya dan kita semua. Semoga tugas-tugas saya mendapat nilai yang baik. Terima kasih kepada Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.